Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Mutianisa dengan NIM 31012301 277. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi digital. Apa itu transformasi digital? Yuk cari tahu penjelasannya pada video kali ini. Selamat menonton. Dimulai dari sejarah transformasi digital. Konsep transformasi digital hadir pada tahun 1990-an dengan diperkenalkannya internet mainstream. Sejak itu, kemampuan untuk mengubah bentuk tradisional media seperti dokumen dan foto menjadi 1 dan 0 telah memudar di tengah pentingnya hal yang dibawa oleh teknologi digital kepada masyarakat. Dulu, tampilan dokumen dan foto masih berwarna hitam putih, belum seperti sekarang yang sudah memiliki warna. Dan juga komputer pada zaman dahulu itu masih bentuknya lumayan besar dibandingkan dengan komputer sekarang yang memiliki bentuk lebih simpel. Saat ini digitalisasi menyentuh setiap bagian dari kehidupan kita, mempengaruhi bagaimana cara kita bekerja, berbelanja, bepergian, mendidik, mengelola, dan juga hidup. Kita ambil contoh kasus dari bekerja, di mana sekarang ini banyak orang yang bekerja hanya melalui rumah, tidak pergi ke tempat atau ke kantornya langsung. Karena sekarang ini rata-rata orang bekerja dari rumah itu karena mereka berada di daerah Kalimantan, sedangkan kantor mereka berada di daerah yang jauh dari mereka, misalnya berada di daerah Pulau Jawa. Tentunya dengan kemudahan digitalisasi ini tidak menjadikan jarak sebuah halangan untuk mereka terus bekerja. Contoh lainnya seperti berbelanja. Saat ini dengan adanya kemudahan digital menyebabkan kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke tempatnya langsung untuk berbelanja barang yang kita inginkan. Tetapi dengan membuka aplikasi e-commerce dimanapun dan kapanpun, kita bisa dengan mudah membeli, memilih, dan melihat bagaimana barang yang ingin kita beli. Perubahan-perubahan tersebut tentunya akan menyebabkan disrupsi digital, di mana perubahan-perubahan yang mendasar akan menyebabkan pasar tradisional akan menjadi hilang. Jadi, pengertian disrupsi digital adalah perubahan besar-besaran yang terjadi akibat perkembangan teknologi digital. 3 komponen transformasi digital diantaranya ada orang, bisnis, dan teknologi. Ada bisnis yang dikerjakan, dan tentunya ada teknologi yang mendukung, juga orang yang terlibat dalam bidangnya. Tentunya dalam memilih orang, kita harus mencari orang yang ahli dalam bidangnya atau orang yang berbakat, seperti orang yang bisa membuat komputer, HP, jaringan, internet, dan software lainnya agar kita bisa terjun ke masyarakat. Yang pertama ada keterampilan. Tentunya perusahaan mencari orang yang ahli dalam bidangnya, juga paham mengenai software engineering. Seperti kita yang jurusan kuliahnya sistem informasi, diharapkan bisa memberikan inovasi-inovasi baru yang diperlukan perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi, di mana setiap perusahaan pastinya memiliki departemen dalam bidangnya masing-masing untuk bekerja dan melayani pelanggan sesuai dengan fungsi departemen sendiri. Selanjutnya ada yang namanya budaya, di mana menumbuhkan budaya inovasi dan penyempurnaan terus-menerus melalui pengambilan keputusan berdasarkan wawasan dari atasan dan bawahan. Intinya atasan dan bawahan itu saling bekerja sama, tidak ada yang namanya sistem senioritas agar perusahaan tadi berkembang dan maju. Yang kedua ada yang namanya komponen bisnis. Ini berkaitan dengan proses internal yang ada pada bisnis tersebut dan pastinya bisa menciptakan inovasi baru agar tidak tertinggal dengan bisnis yang lain. Ini ada beberapa contoh bisnis yang berubah karena transformasi digital.
Dalam komponen bisnis ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, strategi dan pengalaman pelanggan, di mana rencana yang dibuat untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan pelanggan. Jadi, sebagai pengusaha, kita harus melihat dan mengetahui bagaimana pelanggan kita dan siapa pelanggan kita agar mereka tertarik dengan layanan yang kita buat. Selanjutnya ada proses internal, di mana transformasi digital sering digunakan untuk meningkatkan ketangkasan dan efisiensi operasional. Di sini menggunakan teknologi-teknologi canggih seperti AI untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih cepat. Selanjutnya ada model bisnis, di mana perusahaan diharapkan dapat menciptakan inovasi baru agar bisa mengatasi kegagalan yang telah terjadi dalam perusahaan. Kita ambil contoh pada Netflix, di mana dulu Netflix mengirim DVD dengan mendigitalkan model bisnisnya, dan sekarang ini menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia. Intinya bagaimana kita terus berinovasi dan mengikuti arus globalisasi, karena arus globalisasi tentunya tidak bisa kita hindari. Selanjutnya dalam transformasi digital ada yang namanya teknologi, di mana dalam transformasi digital ini harus memiliki platform yang fleksibel dan berkemampuan cloud yang lumayan besar agar bisa menyimpan semua data dalam perusahaan. Yang pertama ada cloud, di mana cloud ini memberikan organisasi akses lebih cepat ke data, perangkat lunak, dan kemampuan untuk menyimpan suatu informasi yang penting bagi perusahaan, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan besar sekarang ini banyak menggunakan cloud untuk alat penyimpanannya. Lalu ada yang namanya AI, di mana kecerdasan buatan AI ini untuk mengotomatiskan proses, terutama proses tingkat yang rendah yang dilakukan secara otomatis. Jadi AI ini memberikan segala kemudahan bagi orang yang menggunakannya. Lalu ada yang namanya kecerdasan buatan atau biasa dikenal dengan AI, digunakan untuk memproses suatu bagian secara otomatis. Lalu ada yang namanya analitik tingkat lanjut, di mana analisis mengubah data menjadi wawasan. Wawasan di sini maksudnya adalah apa yang digunakan dalam organisasi untuk terus berinovasi di dunia digital dengan analitik canggih. Lalu manajemen data, di mana dalam melakukan bisnis di dunia digital berarti kita harus bisa mengatasi berbagai ancaman yang terus ada dan tampaknya tak terbatas, di mana dalam dunia digital ini kita hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama, kita ingin menjadi pelaku atau menjadi korban. Jika ingin menjadi pelaku, tentunya kita harus terus berinovasi dan terus mengikuti arus globalisasi agar kita tidak tertinggal dengan pembisnis lainnya. Dan jika menjadi korban, tentunya nanti bisnis yang kita jalani akan hilang dengan sendirinya karena kita tidak melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan globalisasi. Lalu ada yang namanya kecerdasan pelanggan, di mana pengumpulan dan analisis data pelanggan yang terperinci untuk memahami cara terbaik berinteraksi dengan setiap pelanggan. Mungkin maksudnya di sini kita harus tahu keperluan pelanggan itu seperti apa, kebutuhan pelanggan itu seperti apa, karena dalam membuat software itu yang terpenting bukan bagaimana lengkapnya si software tadi, melainkan sesuai tidak dengan keperluan konsumen maupun pelanggan kita yang menggunakan software tersebut. Selanjutnya ada yang namanya IoT atau Internet of Things, di mana kemampuan untuk menganalisis data streaming dan mengambil tindakan cepat dengan memfilter data yang relevan dari kebisingan.
Biasanya sistem Internet of Things ini banyak digunakan dalam bidang pertanian atau perkebunan untuk menyiram tanaman. Tidak perlu secara manual petani menyiram tanamannya satu-satu, melainkan dengan adanya Internet of Things ini, sistem akan menyiram sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, jika kita ingin berhasil, berarti kita harus memiliki 3 tadi. Ada orangnya, ada bisnisnya, ada teknologi. Sehingga kita bisa berhasil dalam menerapkan transformasi digital walaupun dengan segala efeknya. Baik, kita lanjut pada pembahasan disrupsi digital di era revolusi industri. Dimulai dari revolusi industri 4.0, di mana perubahan besar-besaran terjadi akibat kemajuan teknologi digital. Revolusi 4.0 ini terjadi sekitar abad ke-21, yaitu sekitar tahun 2001 sampai dengan sekarang. Akibatnya yang pertama menggantikan pekerjaan manusia, di mana sekarang ini sudah mulai bermunculan kafe-kafe yang mempekerjakan robot, tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Ada juga mobil tanpa supir dan masih banyak lainnya. Lalu munculnya 2 kehidupan baru, yaitu nyata dan digital. Yang terakhir, perubahan perilaku manusia. Lanjut pada generasi milenial, di mana generasi milenial ini lahir pada tahun 1980 hingga akhir tahun 2000. Generasi milenial memiliki beberapa karakteristik, di antaranya lebih memilih ponsel dibandingkan dengan TV. Yang kedua, wajib memiliki media sosial. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan informasi, dan lain sebagainya. Dampak era disrupsi 4.0 menurut Khairul Tanjung 2018, setidaknya ada 5 juta pekerjaan akan hilang dalam rentan waktu 5 tahun pada akhir 2020 yang disebabkan adanya otomasi. Beberapa jenis pekerjaan yang paling banyak hilang diantaranya perkantoran, administrasi, manufaktur, dan produksi. Sementara jenis pekerjaan baru yang akan muncul diantaranya bisnis dan finansial, komputer dan matematik, arsitektur, dan teknik. Jumlah pekerjaan yang berkurang tidak diimbangi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Sementara itu, sekarang ini banyak pekerjaan yang justru diambil alih oleh mesin. Peran milenial sangat berpengaruh pada penerapan konsep sosiopreneur dalam menghadapi tantangan pada era disrupsi ini. Ternyata, generasi milenial memiliki jiwa yang inovatif dan menguasai teknologi, di mana karakteristik tersebut menjadi salah satu modal paling utama agar bisnis di era revolusi industri dapat berhasil. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.